Kesalahan Sinteyong di laga Indonesia versus Irak. Kekalahan timnas Indonesia dari Irak pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F dinilai tak lepas dari kesalahan sang pelatih Sinteyong. Penilaian ini diungkapkan pengawas sepak bola Akmal Marhali. Menurut Akmal, Sinteyong salah melakukan analisis dan meminta agar kick-off laga tersebut dimajukan menjadi sore hari. Pelatih asal Korea Selatan ini disebut berharap agar Irak kehabisan stamina karena cuaca panas di Indonesia. Namun fakta di lapangan justru sebaliknya, kata Akmal. Kita menurunkan 8 pemain diaspora yang mayoritas main di Eropa sehingga kemudian justru para pemain Indonesia yang kelelahan dan harus diganti. Sambungnya, pada laga sebelumnya Indonesia harus bertekuk lutut kepada Irak. Dalam pertandingan yang dihelat di Gelora Bung Karno Kamis 6 Juni itu, skuad Garuda kalah 2 gol tanpa balas. 2 gol Irak pada laga ini dicetak oleh Aiben Hussein dan Ali Jassim. Terdekat, Indonesia akan menghadapi Filipina pada laga pamungkas mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Laga ini bakal dihelat di Stadion Gelora Bung Karno Selasa 11 Juni mendatang. Pada laga ini, Indonesia harus menang untuk memastikan diri lolos ke putaran selanjutnya. Selain itu, menurut Akmal, kekalahan Indonesia juga tak lepas dari perubahan gaya bermain Irak. Anak asuh Jesus Casas ini tak lagi banyak mengambil inisiatif penyerangan, seperti pada perjumpaan pertama kedua tim beberapa waktu yang lalu. Irak sendiri tak bermain seperti ketika pertama kali bertemu dengan Indonesia. Mereka waktu itu melakukan pressing tinggi. Namun saat ini Irak bermain tenang sekali dan hanya menunggu kesalahan Indonesia, papar Akmal. Iran tak bermain seperti biasanya. 2 gol mereka buah kesalahan kita sendiri, bukan karena kehebatan mereka, ia menambahkan. Sinteyong soal Jordi Amat yang sering blunder. Jordi Amat cukup sering melakukan blunder yang buat timnas Indonesia menderita kerugian. Paling anyar saja, Peman Johor Darul Takzim itu mendapat kartu merah saat Indonesia menjamu Irak. Melansir Detik Sport, pelatih timnas Indonesia Sinteyong menyatakan, kesalahan yang dibuat Jordi bukan karena masalah usia. Dia yakin pemainnya itu akan mengevaluasi permainannya sendiri. Jordi memang pemain top, dan saya melihat kesalahan-kesalahan itu bukan karena faktor usia. Hari ini dia baik, kata Sinteyong saat memberikan keterangan. Tetapi memang kesalahan terakhir yang kartu merah itu yang membuat tim kami jatuh dalam kondisi sulit. Untuk masalah itu, Jordi akan mengecek dan mengevaluasi dirinya sendiri, ujarnya. Seperti diketahui, pemain Johor Darul Takzim itu diusir wasit setelah melanggar Zidane Iqbal pada laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024. Ini merupakan kali kesekian Jordi Amat merugikan Indonesia. Sebelumnya ia juga punya sederet blunder selama membela Garuda. Blunder-blunder Jordi Amat sampai berbuah gol yang bersarang ke gawang timnas Indonesia saat jumpa Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026, serta blunder lagi di laga uji coba jelang Piala Asia 2023 saat melawan Libya. Blunder seolah menjadi masalah lini belakang timnas Indonesia sebagaimana terjadi lagi saat Garuda takluk 0-5 dari Iran pada uji coba terakhir. Tambahan 2 amunisi baru Indonesia versus Filipina. Sebanyak 2 pemain naturalisasi tambahan akan memperkuat timnas Indonesia saat menjamu Filipina di matchday pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 11 Juni mendatang pukul 7:30 malam waktu Indonesia Barat. Sebelum membahas siapa pemain yang dimaksud, timnas Indonesia sendiri wajib menang atas Filipina. Jika mereka menang atas Filipina, timnas Indonesia sendiri dipastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara jika imbang atau bahkan kalah, lolos atau tidaknya timnas Indonesia ke babak selanjutnya tergantung hasil akhir laga Irak versus Vietnam.
Untung bagi pelatih timnas Indonesia Sinteyong karena ia akan diperkuat 2 pemain naturalisasi tambahan. Harapannya pemain naturalisasi ini bisa membantu timnas Indonesia membungkam Filipina nanti. Lantas siapa saja 2 pemain yang dimaksud? Yang pertama ada Jai Ijes. Patut diingat ada satu catatan menarik tiap kali ia memperkuat timnas Indonesia. Setiap kali bek Venezia FC ini bermain, timnas Indonesia pasti selalu menang. Tak cuma menang, timnas Indonesia juga tidak kebobolan dalam 2 pertandingan tersebut. Karena itulah, ia sangat dinantikan pecinta sepak bola tanah air. Dan nantinya, bek 24 tahun ini akan mengisi posisi peninggalan Jordi Amat yang terkena kartu merah kontra Irak. Yang kedua ada Kelvin Verdonk. Satu nama lain adalah Kelvin Verdonk. Setelah resmi mendapatkan paspor Indonesia pada hari Selasa 4 Juni kemarin, ia dinyatakan resmi berpindah federasi dari KNVB ke PSSI pada hari Rabu 5 Juni. Alhasil, fullback kiri 27 tahun itu bisa diturunkan saat melawan Filipina nanti. Jika tidak mengalami masalah kebugaran, posisi wingback kiri timnas Indonesia hampir pasti ditepati oleh Kelvin Verdonk. Pelatih Irak bertekad bungkam Vietnam dan bantu Indonesia. Timnas Irak ingin menyapu bersih kemenangan di grup F dengan mengalahkan Vietnam di laga terakhir. Jika hal tersebut terjadi, maka timnas Indonesia dipastikan lolos apapun hasil kontra Filipina. Irak sudah dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 1 jatah lagi masih diperebutkan antara timnas Indonesia dan Vietnam. Irak sukses mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 2-0, Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan koleksi 15 poin, perolehan anak asuh Jesus Casas tak akan bisa terkejar oleh 3 tim lainnya. Timnas Indonesia, di sisi lain, berada di posisi kedua dengan 7 poin. Sementara itu, Vietnam yang menang 3-2 atas Filipina pada matchday 5 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F duduk di posisi ketiga dengan 6 poin. Selepas pertandingan, pelatih Irak, Jesus Casas menegaskan bahwa target utama timnya adalah dengan menyapu bersih semua laga dengan kemenangan. Kami memang ingin memenangkan seluruh pertandingan tersisa. Timnas Indonesia adalah lawan yang harus kami menangkan, kata Jesus Casas. Akan tetapi, Indonesia juga tetap bisa lolos setelah mengalahkan Filipina di pertandingan selanjutnya, katanya lagi. Mereka masih harus melawan Filipina di sini, tapi dengan starting C yang mereka miliki sekarang, saya yakin timnas Indonesia akan menang melawan Filipina.